segera dilakukan. Ya, tinggal 45 menit memaksimalkan peluang dan menaikkan tempo permainan. Baik Bung Supri dan juga pemirsa, kita sudah tersambung dengan jalannya pertandingan babak kedua antara Indonesia berhadapan dengan Australia, dan langsung saja kita segera menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua. Mari kita satukan semangat, mari kita satukan dukungan untuk Indonesia, Garuda Muda. Dan langsung saja Bung Hadi Ahai Gunawan akan segera memandu jalannya pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Australia dengan Bung Supriyono Prima. Saya Ibnu Jamil mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, terima kasih Bung Ibnu Jamil. Baru saja wasit Abdul Rahman Abdul dari Qatar telah membunyikan peluit yang tanda dimulainya pertandingan babak kedua. Skor masih berimbang 0-0. Indonesia, Australia. Ada pergantian pemain, nampaknya Muhammad Dimas Derajat masuk menggantikan Dinan Javier. Dimas Derajat masuk. Sebuah perubahan strategi yang dilakukan oleh pelatih Indra Safri, Bung Supri. Ya, jelas ya bagaimana Indra Safri ini lebih memanfaatkan atau mencoba untuk memaksimalkan peluang yang ada. Umpan silang yang berbahaya tadi dari Joshua. Woodcock Indonesia lewat Evan Dimas langsung ke depan, bagus sekali Ilhamuddin, sudah kepada Muklis Hadining, dipotong nampaknya oleh Galloway. Masih Galloway kuasai bola ke tengah, dia ada Gligor, berhasil diputus tadi oleh Hansamu. Paulus ditanggap Evan Dimas, masih Evan Dimas. Paulus ditanggap Muhammad Hargianto langsung ke depan. Masuk umpan terobosan kepada Muklis Hadining. Muklis Hadining berduet dengan Dimas Derajat, Bung Supri. Ya, perubahan taktik dari Dimas Derajat menggantikan posisi Dinan Javier untuk posisi sayap sebelah kanan, Bung Hadi, karena memang di pertandingan babak utama kontrol bola tidak begitu cermat, kemudian juga screening bola juga tidak begitu baik, selalu kalah dalam 2-1 lawan 1. Ini memperlihatkan bahwa perform dari Dinan Javier memang belum diharapkan yang terbaik oleh Indra Safri. Dan saja terlihat bagaimana umpan silang tadi dari Woodcock terhadap atau kepada Brandon Borello berhasil dipatahkan penjaga gawang Raffi Murdianto. Nampaknya lemparan ke dalam buat Australia. Woodcock masih melihat siapa yang diberikan. Ada Joshua, putus di kepala tadi nampaknya oleh Hargianto. Ilhamuddin bergeser ke kanan, Bung. Ya, kecepatan Ilhamuddin selalu ingin dimaksimalkan ya untuk posisi sebelah kiri ataupun posisi dari sebelah kanan dari pertahanan Australia. Umpan panjang dari Hargianto masuk kepada Muklis Hadining, tak mampu tadi dikejar. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam buat Australia. Galloway. Tinggal bagaimana keberanian dari Paulo untuk keluar, tidak hanya meminta bola dengan possession ball, tapi pergerakan tanpa bola, lebih bermain flank, lebih mempercepat atau memperbanyak penetrasi untuk membongkar ini pertahanan dari Australia. Galloway, Scott Galloway, jauh lemparan ke dalamnya, hasil diputus tadi oleh Muhammad Hargianto. Scott Galloway, umpan langsung dia, namun dilanggar. Tentu saja pelanggaran dilakukan tadi oleh Hansamu Yama Pranata. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini yang berbahaya. Betul, tangan Hansamu sedikit mendorong, kemudian diputar balik oleh pemain dari Australia. Ini memang berbahaya, Bung, karena bola-bola set piece bisa menghasilkan gol, bisa mendapatkan peluang yang mengancam gawang dari Raffi Murdianto. Woodcock nampak kita lihat Burgess, Joshua, Saida Cunha lakukan lemparan tendangan bebas
Woodcock langsung sudah ke kotak penalti, berhasil dipatahkan tadi. Cukup bagus nampaknya oleh Sahrul Kurniawan. Namun lemparan ke dalam didapatkan oleh Australia. Nampak mempertanyakan kepada wasit kenapa mereka bisa memperlamakan atau memperlambat tempo permainan. Galloway, De Silva berbahaya, hasil diputus tadi nampaknya oleh Sahrul Kurniawan. Gerakan yang dilakukan oleh Brandon Borelo adalah Shane Brady. Ya, kecepatannya dia dalam memutuskan masuk sepertiga pertahanan Indonesia memang sangat harus diantisipasi oleh Yan Samu, kemudian juga Sahrul Kurniawan. Umpan silang yang berbahaya tadi dari Shane Brady. Hasil diputus tadi, tendang dari Borelo. Yang berbahaya tadi dari Shane De Cunha, ada Galloway, Scott Galloway, Shane De Cunha, masih De Cunha, langsung ke tengah, berhasil dipatahkan, bagus sekali, ada Evan Dimas, masih Evan Dimas, sendirian dia, terlalu lama Evan Dimas, masih Evan Dimas Darmono, masuk kotak penalti, Evan Dimas, berbahaya kosong pemirsa. Sayang, tidak ada rekan yang menyambut umpan dari Evan Dimas Darmono. Kembali Indonesia, Fatur Rahman, ada Ilhamuddin Arbain. Pelanggaran dilakukan oleh Ilhamuddin Arbain. Masukkan melakukan tendangan salto, apa daya kakinya menyentuh kepala dari pemain Australia, Bung Supri. Ya, upaya yang sangat luar biasa, yang sangat baik dari Evan Dimas. Tidak ada yang support atau menyambung umpan dari Evan Dimas. Sangat disayangkan, peluang yang sangat bagus, peluang yang sudah begitu kosong, tidak ada pemain Indonesia pun yang bisa menyambut umpan dari Evan Dimas. Sebuah akselerasi yang sangat cantik tadi dari Evan Dimas Darmono gagal dimanfaatkan para penyerang Indonesia seperti Dimas Derajat dan juga Muklis Hadining. Kembali Australia berusaha membangun serangan, namun nampaknya Muhammad Sahrul Kurniawan masih tergeletak. Ya, satu-satunya peluang ya Bu ya, yang sangat baik di awal-awal babak kedua ini dari seorang Evan Dimas Darmono. Momen yang harus bisa dipertahankan, Bung Supri. Ya, ritme permainan, kemudian juga identitas permainan, terutama Evan Dimas, Ilhamuddin. Memang sedikitnya di pertandingan kedua melawan Australia sudah begitu terlihat, terutama penetrasi dan keberanian dari Ilhamuddin melakukan tusukan-tusukan dari kiri ataupun dari sebelah kanan. Kembali para pemain Indonesia tidak berhasil mengkontrol bola dengan baik dari Dimas Derajat. Ada Gligor ke kanan daripada Scott Galloway, masih Scott Galloway ke tengah. Ada De Silva, masih De Silva, umpan terobosan berbahaya, untuk saja dipatahkan oleh Hansamu. Sutanggang, ada Evan Dimas, masih Evan Dimas, sendirian dia. Ada Muklis Hadining masuk kotak penalti, shooting Muklis, berhasil dipatahkan oleh penjaga gawang Jordan Churtel. Sebuah pergerakan yang sangat cantik dari Muklis. Masih Indonesia angkat kotak penalti. Apa yang terjadi pemirsa? Tendangan penjuru beruntung didapatkan untuk Indonesia. Sebuah sundulan yang sangat luar biasa dari para pemain Indonesia, Bung Supri. Ya, berawal dari Evan Dimas, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Muklis Hadining, kemudian yang para pemain yang lain sudah memperlihatkan kepercayaan diri para pemain Garuda Muda untuk mampu memanfaatkan peluang dan menciptakan hasil dengan sangat sempurna 3 poin. Evan Dimas lakukan sudah tendangan penjuru, maksudnya kepada Ilhamuddin Arbain, namun sayang bola yang tadi disundul oleh Hansamu Yama Pranata jauh dari jangkauan Ilhamuddin Arbain, maka gagallah serangan yang dibangun para pemain Indonesia. Skor pun masih tetap tidak berubah 0-0 hingga menit ke-55. Ada Scott Burgess, ada Gligor, masih Gligor, kapten kesebelasan, umpan terobosan langsung kepada Shane Brady, berbahaya, masih Brady, umpan terobosan,
untung saja berhasil dipatahkan tadi oleh penjaga gawang Rafi Murdianto yang keluar dari sarangnya memotong pergerakan dari Brandon Borrello. Kita lihat pemirsa bagaimana Shannon Brady yang melakukan umpan terobosan kepada Brandon Borrello berhasil dipatahkan tadi. Untung saja masih selamat gawang Indonesia. Ada Paulo Sitanggang syuting. Ada pemirsa. Ya, terlihat ya, semakin baik permainan dari para pemain Indonesia, Bung Supri. Ya, kepercayaan sudah mulai meningkat, kemudian keberanian diri untuk melakukan syuting, melakukan penetrasi, untuk bisa memanfaatkan peluang atau menciptakan peluang untuk bisa menghasilkan hasil yang sempurna 3 poin memang selalu diupayakan oleh para pemain kita, terutama di babak-babak awal pertandingan babak kedua. Lemparan ke dalam Indonesia. Kali para pemain Australia menguasai bola. De Silva, ada Burgess, ada Shane De Cunha, masih De Cunha. Ke kanan dia ada Galloway, masih Scott Galloway. Ke tengah ada Gligor, melebar masuk ke kanan ada Woodcock, namun berhasil dipatahkan oleh Putu Gede. Ada Ilhamuddin Armain, masih Ilham, lari cepat dia, Ilhamuddin Armain, bagus sekali Ilhamuddin, masuk kotak penalti, Ilhamuddin Armain, sendirian, ya, terjadi masuk, dan diblok oleh penjaga gawang Jordan Trutel. Sebuah serbuan yang sangat gencar dari para pemain Indonesia mampu mengagetkan dan merepotkan pertahanan Australia. Sebuah serbuan yang sangat luar biasa, Bung Supri. Ya, kembali Ilhamuddin sebagai aktor ya, melakukan penetrasi walaupun sedikit ada kesalahan ya, tidak melakukan syuting Paulus Sitanggang, tapi ada Evan Dimas melakukan syuting, dan luar biasanya Jordan Trutel mampu mengantisipasi atau memblocking syuting dari Evan Dimas. Putu Gede kembali Indonesia mengurung pertahanan Australia. Putu Gede ke belakang dia ada Hansamu Yama Pranata, ke kiri ada Muhammad Fatur Rahman, Muhammad Hargianto, langsung ke depan. Salah umpan dari Hargianto membuat percuma tadi serangan yang dibangun dari bawah oleh Hargianto, namun sudah cukup mengagetkan dan membuat shot terapi yang cukup bagus buat Australia dari Indonesia, Bung Supri. Iya, memang ritme tempo ini harus dikedepankan, kemudian dijaga dengan sangat baik. Kalau perlu intensitas serangan, terutama tidak hanya dari Ilhamuddin ya, Bukis Adining, kemudian Dimas Derajat harus lebih proaktif untuk meminta umpan-umpan dari Dimas ataupun dari Paulus Sitanggang. Bagus sekali berputar tadi Muhammad Fatur Rahman, ada Hansamu Yama Pranata, Paulus Sitanggang berusaha membangun serangan para pemain Indonesia dari bawah ke kanan. Ada Ilhamuddin Armain, masih Ilham, ke belakang ada Putu Gede, kembali ke belakang ada Muhammad Sahrul Kurniawan. Borrello, De Silva, kembali pada Borrello. Berbahaya tadi Borrello, untung saja keluar dari sarangnya nampaknya Rafi Murdianto. Ya, sebenarnya berawal dari kesalahan dari Muhammad Hargianto. Kontrol bolanya tidak begitu akurat, mampu diserobot oleh Brandon Borrello yang sedikitnya memang mengancam gawang dari Rafi Murdianto. Hampir saja terjadi salah pengertian di antara Burgess dan juga Jordan Trutel. Muhammad Fatur Rahman, masih Fatur Rahman, Muklis Hadini, ke kanan dia ada Evan Dimas, masih Evan Dimas Darmono. Bukan sebuah pelanggaran, dicuri tadi. Cepat sekali para pemain Australia. Brady, masih Brady, masih Joshua Sopiro, masuk kotak penalti, masih dipatahkan oleh Muhammad Sahrul Kurniawan. Datang lagi serangan dari Australia. Galloway, masih Galloway ke tengah. Berbahaya Gligor, masih Gligor, masuk kotak penalti, berbahaya, syuting, untung saja berhasil dipatahkan para pemain Indonesia. Gligor ke kanan dia,
terlalu jauh umpan yang diberikan kepada Senan Brady. Ya, begitu longgar memberikan ruang kepada para pemain dari Australia, Grigor, untuk melakukan pressing. Ini berbahaya, Bung. Tidak ada yang datang kepada pemain yang mendekati bola agar mampu menutup ruang dan tidak melakukan pressing. Ahmad Sahrul Kurniawan, ada Putu Gede. Langsung jauh ke depan, Putu Gede masuk kepada Dimas Derajat. Entah di kaki Burgess. Woodcock. Joshua Gligor ke depan, berhasil diputus tadi oleh Argianto. Ada Muklis Hadining, masih Muklis. Kurang cermat pergerakan dari Muklis Hadining. Brady, masih Brady. Sendirian Brady. De Silva. Kurang cermat De Silva. Argianto langsung ke depan. Bahaya. Terlalu lama tadi pergerakan dari Dimas Derajat, berhasil diputus tadi oleh penjaga gawang Jordan Tutel. Tempo permainan semakin cepat. Galloway. Balik pada Galloway. Senan Brady. Kurang cermat kontrol yang dilakukan oleh Gligor. Semakin meningkat tempo permainan kedua kesebelasan, Bung Supri. Ya, tinggal bagaimana para pemain kita, terutama ketika mampu menguasai bola, merebut bola, mereka mampu mengefektifkan, menjadikan peluang. Ini yang tidak terjadi, Bung. Muklis dengan Hadid begitu lama pegang bola, kemudian juga pergerakan dari Dimas Derajat belum begitu terlihat ya sepanjang babak kedua ini, Bung. Kuasai bola para pemain Indonesia. Ada Evan Dimas, kapten kesebelasan. Ke kiri dia Muhammad Fatur Rahman. Cepat datangnya masih Muhammad Fatur Rahman. Dimas Derajat kurang cermat, kembali salah pemain Indonesia. Berusaha memburu Dimas Derajat. Bagus sekali. Ya, sebuah kerugian ya ketika Fatur Rahman sudah mencoba melakukan penetrasi, ingin melakukan permainan 1-2, tapi Dimas Derajat back hasilnya tidak begitu akurat yang diberikan kepada Evan Dimas. Christopher Gligor. Ada Burgess. Brown Jordan. Ke kiri dia ada Woodcock. Masih Woodcock. Berhasil melewati Ilhamuddin. Masih Woodcock. Berbahaya. Untung saja berhasil dipatahkan oleh para pemain Indonesia. Dibuang tadi oleh Ilhamuddin Armain. Tidak begitu akurat ya apa yang dilakukan oleh Ilhamuddin, melakukan clean sheet tapi bolanya tidak begitu jauh. Terjadi pergantian pemain dari Australia. Senan Brady digantikan oleh nomor punggung 20 Ewer Medel, pemain yang bermain di pertandingan pertama saat ditahan imbang 1-1 oleh Uni Emirat Arab. Ya, masih 5 cap, kemudian juga bermain untuk Adelaide United yang sempat mengalahkan tim ESL kita ketika itu, Persipura Jayapura. Ewer Medel, Woodcock akan melakukan lemparan ke dalam. Ada Joshua Sotiro, Wahargianto, Paulo Sitanggang, masih Paulo Sitanggang. Terlalu lama. Evan Dimas Darmono, Argianto, ke kiri dia Muhammad Fatur Rahman, masih Fatur Rahman. Langsung ada Muklis. Kurang cermat Muklis Hadining. Ada Galloway. Berbahaya. De Silva. Untung penjaga gawang Raffi Murdianto memang berada dalam posisi yang sangat tepat. Kembali serangan dari Australia. Ada Brandon Borello. Masih Borello. De Silva. Borello lagi. Masih Borello. Berbahaya. Masuk kepada Medel. Untung tadi terjadi salah pergerakan dari Medel. Ya, berbahaya, Bung, ketika koordinasi terutama di tengah ya tidak ada koordinasi dengan baik. Daniel De Silva mencoba untuk lebih tenang tanpa ada pengawalan melakukan pressing, tapi kembali ya Raffi Murdianto dalam posisi yang sangat baik.
Sofian David masuk menggantikan Muklis Hadining. Raffi Murdianto, tendangan jauh ke depan, ada Dimas Derajat, disergap tadi oleh Burgess, ada Bligor, Da Silva, ada Brown Jordan, Da Silva, bebas Da Silva, masih Da Silva, umpan terobosan, lalu bebas Bung Da Silva. Ya, kembali ya, tidak ada yang menutup ruang gerak atau melakukan penekanan kepada Da Silva yang menguasai bola. Dia begitu nyaman melakukan terupas, melakukan umpan kepada para pemain Australia yang lain. Tapi kembali lagi, bolanya masih terlalu deras dan Raffi Murdianto membacanya dengan sangat baik. Lemparan ke dalam buat Indonesia karena menyentuh badan dari Medel. Tendangan gawang, maksudnya lemparan ke dalam saja buat Indonesia. Muhammad Fatur Rahman, Dimas Derajat kurang cermat, kurang bisa untuk menguasai bola, berhasil dicuri para pemain Australia. Burgess, masih Burgess, Borello, masih Borello, umpan terobosan berbahaya, Joshua. Inilah yang dikhawatirkan, Bung. Terupas para pemain Australia cukup berbahaya, namun pemain Indonesia tidak bisa membaca pergerakan Bligor terhadap atau umpan yang cantik ke Joshua, Bung. Ya, bagaimana kita lihat ya, Joshua Torio berdiri bebas. Bagaimana posisi antara Yam Samu, kemudian juga Sahrul Kurniawan, Putu Gede, tidak ada komunikasi, tidak ada menjaga kedalaman, covernya tidak ada, sehingga dia hanya sekali kontrol, kemudian melakukan passing di posisi sebelah kiri dari penjaga gawang Raffi Murdianto dengan sangat-sangat mudah. Joshua Sotiro berhasil mencetak gol ke gawang Raffi Murdianto di menit ke-66. Dan tiada kata lain buat Indonesia selain frontal menyerang, Bung. Ya, mereka harus keluar, mereka harus berani, walaupun hasilnya seperti apa, mereka harus keluar untuk menyerang, untuk memaksimalkan poin, untuk mendapatkan poin yang sangat sempurna. Karena jika kalah tentu semakin sulit untuk bisa melangkah ke babak perempat final, apalagi untuk mencapai impian datang ke New Zealand 2015 di ajang Piala Dunia Under-20. Muhammad Fatur Rahman. Ya, masih belum ada waktu terlambat, masih ada waktu bagaimana mereka mau tidak keluar untuk mau menyerang, kemudian memanfaatkan peluang menjadikan gol. Itu yang terpenting. Disapu tadi oleh Muhammad Fatur Rahman. Tertinggal 0-1 Indonesia dari Australia lewat gol yang diciptakan tadi oleh Joshua Sotiro di menit ke-66. Pergantian pemain kembali dari Australia. Nampak nomor punggung 9 Borello digantikan oleh nomor punggung 22 yaitu Petros Skapetis. Ya, pemain dari Stoke City ya, yang capsnya juga tidak begitu banyak, baru 5 caps, tapi sudah menciptakan 6 gol. Ini yang harus diwaspadai oleh Yam Samu, Yama Pranata untuk lini pertahanan dari kita, Bu. Nampak terpincang-pincang Brandon Borello, striker menciptakan gol ke gawang Uni Emirat Arab, digantikan oleh Skapetis, Petros Skapetis. Silva ke kiri, dia ada Woodcock. Joshua tadi, Brandon, maksudnya Brown Jordan, Shane Dekunya, Bligor, balik pada Dekunya, penjaga gawang Jordan Turtel, jauh ke depan, masuk kepada Joshua, ada Petros, Woodcock,
Da Silva berbahaya, umpan terobosan kembali, shooting, membentur tiang tadi syuting dari Medel. Nampaknya memang offside, Bung. Ya, tapi yang sangat dikhawatirkan adalah dengan masuknya Peter Skeptis ya, bagaimana upayanya melakukan bola terupas, bola umpan yang sangat-sangat akurat, memberikan cover mobil, kemudian melakukan shooting. Ini yang sangat harus diwaspadai oleh Ayam Samu, Bu. Nampaknya pergerakan para pemain tengah Indonesia Australia masih sulit dibaca para pemain atau gelandang Indonesia, Bung Supri. Ya, selalu minta posisi bolanya kepada di belakang pemain lini tengah kita. Di antara pemain-pemain seperti Evan Dimas ataupun Paulo Sitanggang. Galloway lemparan ke dalam. Dan Medel disapu tadi oleh Hansamu. Septian David Maulana, Dimas Derajat, masih Dimas. Septian David berhadapan dengan Galloway. Septian David Maulana, bagus sekali Septian David, masuk kotak penalti. Septian David Maulana mudah, ternyata memang sudah handsball tadi Septian David Maulana. Ya, keberaniannya sangat harus diapresiasikan, penetrasi kemudian mencoba untuk mengelabui para pemain lini pertahanan dari Australia, tapi sayang kembali crossing ataupun umpannya masih begitu lemah. Nampaknya Galloway harus dikeluar atau dibopong keluar lapangan karena mengalami cedera tadi karena berebut bola dengan Septian David Maulana. Masih tertinggal 0-1 Indonesia lewat gol yang diciptakan oleh Joshua Sotiro. Gol gawang Jordan Turtel, jauh tendangannya pada Joshua. Masih Joshua berbahaya. Pelanggaran dilakukan nampaknya oleh Petros Kapetis, Muhammad Fatur Rahman. Septian David Maulana kurang cermat, berhasil direbut oleh Medel. Masih Petros ke belakang ke Da Silva, masih Da Silva kembali kepada Petros, kembali kepada Da Silva, masih Da Silva, diputus tadi atau dipotong saja oleh Hansamu Yama Pranata. Ya, masuknya Petros ya beberapa kali selalu mengancam gawang dari Raffi Mudianto. Bola-bola terupasnya, kemudian juga akselerasi dari Petros selalu membuka pertahanan dari Sahrul Kurniawan atau Hansamu Yama Pranata. Tidak ada pilihan lain kecuali membuang bola ke samping tadi dari Burgess. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Ilhamuddin Armain langsung pada Putu Gede, angkat ke kotak penalti. Tentu saja mudah buat penjaga gawang yang berpostur sangat tinggi, yaitu Jordan Turtel, Bung Supri. Ya, sebuah crossing yang pertama ya di babak kedua dari seorang Putu Gede yang memang belum pernah atau bisa membantu melakukan overlapping karena dengan dia harus fokus untuk bertahan, tapi upaya crossingnya sangat mudah untuk dicapai atau ditangkap oleh Jordan Turtel. Burgess, ada Joshua, Woodcock, kembali ke belakang, LeBron Jordan, Burgess, Shane Acuña, Medel, masih Medel, kiri dia ada Woodcock, ada Joshua, berhasil dipatahkan oleh Sahrul Kurniawan. Masih Sahrul, langsung ke depan, udah buat Acuña dan Gligor. Petros, Argianto, umpan yang tidak cermat, berhasil dipatahkan oleh Gligor. Petros, ada Medel, berbahaya, datang membantu nampaknya Sahrul Kurniawan. Iya, kembali ya Petros ya, bola-bola terupasnya menempatkan bola di posisi para pemain lini pertahanan dari timnas kita, Bu. Itu selalu berbahaya, selalu berhadapan langsung
dia tinggal kontrol, kemudian melakukan shooting. Nampaknya berusaha mempermainkan waktu atau tempo. Oh, memang saya ada yang cedera nampaknya. Pemain Australia harus mendapatkan perawatan dari ofisial kesehatan. Adalah kapten kesebelasan Christopher Gligor dari Australia. Perannya di lini tengah sentral. Sangat krusial, kemudian juga tidak hanya sebagai playmaker, tapi dia menjadi penyeimbang ya antara lini tengah dan lini depan dari kesebelasan Australia. Nampaknya Raffi Murdianto pun harus mendapatkan kredit poin tersendiri di pertandingan ini di luar gol yang diciptakan oleh Joshua. Ya, positioning juga sangat baik, kemudian keberaniannya dalam mengantisipasi atau keluar dari sarangnya memang sejauh ini sangat-sangat luar biasa. Nomor punggung 8 yaitu Stephen Inglemout masuk menggantikan nomor punggung 16 yaitu Jordan Allen. Ya, hanya sebatas rotasi ya Bung, karena memang kondisi dari Brandon memang tidak begitu fit sehingga harus digantikan oleh Stephen. Masih Petros berhasil dipatahkan tadi oleh Stephen David Maulana. Mabel masih Mabel dijaga dengan sangat ketat oleh Muhammad Fatur Rahman. Meskipun Indonesia harus melancarkan serangan yang sangat gencar, namun sampai detik ini tidak ada serangan yang tak berbahaya dari Indonesia. Ya, praktis ya ketika para pemain Australia mampu leading 1-0, memang terlihat penurunan dari efektivitas serangan, keberanian serangan memang sangat-sangat jauh dibandingkan menit-menit sebelum pemain Australia mencetak gol. Inglemout langsung kotak penalti. Siapa yang tuju? Maksudnya kepada Petros. Ada Gligor, Joshua, masih Joshua berhadapan dengan Sahrul. Nampaknya menyentuh kaki dari Sahrul Kurniawan sehingga menghasilkan tendangan penjuru buat Australia yang sudah unggul 1-0 lewat gol yang tadi diciptakan oleh Joshua Sotiro di menit ke-66. Sebetulnya penampilan Indonesia dibanding di pertandingan pertama lebih baik Bung ya. Namun sayang tadi kesalahan dari lini belakang tidak berhasil mengantisipasi pergerakan Joshua, maka Indonesia harus kembali bobol. Ya, tidak hanya pergerakan ya, bagaimana koordinasi, kemudian komunikasi memang sedikitnya ada celah ya di antara bertiga, antara Putu Gede, Fatur Rahman, kemudian juga Hamzah Muyama Pranata yang tidak memperhatikan pergerakan dari Joshua Sotirio untuk bisa mampu menerima bola dengan leluasa. Petros berhadapan dengan Sahrul Kurniawan, angkat kotak penalti. Ada Mabel, masih Mabel, berbahaya. Maulai beruntung sepakan dari Inglemout melenceng di sisi kanan gawang Raffi Murdianto. Namun pergerakan dari Mabel cukup berbahaya Bung. Ya, masuknya 3 orang ini memang menjadikan kredit poin ya. Ketajaman lini depan mereka sangat baik. Petros, kemudian Awer Mobil mempunyai kualitas skill yang sangat baik. Dan sayang ya, si Mau tidak mau mencoba untuk shooting tapi hanya melakukan pressing. Stephen Mau ya, Melbourne City. Lemparan ke dalam nampaknya buat Australia. Berusaha memperlambat tempo permainan dan permainan waktu para pemain Australia memang sudah unggul 1-0. De Silva, Inglemout, sudah kepada Petros, diputus tadi oleh Putu Gede. Kurang cermat pergerakan dari Ilhamuddin Armain, mudah dibaca para pemain Indonesia. Namun selain itu, permainan Indonesia sangat mudah sekali Bung untuk dibaca para pemain Australia. Iya, jelas ya, praktis hanya kekuatan dan kecepatan Ilhamuddin yang selalu merepotkan pertahanan dari para pemain Australia. Yang lain, Numuk Agining, kemudian juga Dimas Derajat masih belum terlihat kontribusinya. Sitanggang, masih Paulo Sitanggang. Siapa yang akan diberikan? Masih Paulo Sitanggang. Umpan yang tidak cermat.
dari si Tanggang kepada Septian David Maulana, tentu saja mudah buat penjaga gawang Jordan Turtel. Ya, ada sedikit kebingungan ya Paulus Sitanggang ketika mau memberikan umpan. Tapi saya pikir memang lebih tepat ketika Septian David meminta bola di belakang pemain dari Australia, karena tinggal ketika akurasi umpannya sudah baik, dia tinggal kontrol kemudian mampu mengeksplor untuk melakukan shooting. Untuk gerakan Septian David pun sangat monoton, Bu. Iya, ini yang membingungkan dari Paulus Sitanggang untuk memberikan bola true pass yang sangat akurat. Da Silva, ada Joshua, Maut, Woodcock, Gligor, Christopher Gligor. Ke kanan dia ada Sende Cunha, Cameron Burgess, Maut, Stephen Ingo Maut, umpan terobosan masuk kepada Petros Kapetis, yang terlalu jauh. Ya, pemain ini punya mobilitas yang tinggi, mempunyai skill ball dan visi bermain yang sangat baik. Beberapa kali selalu memberikan bola-bola true pass kepada pemain lain, seperti Avan Mobil untuk melakukan shooting. Kuasai penuh oleh penjaga gawang Jordan Turtel. Langsung ke depan ada Our Mabel, Petros Kapetis, masih Petros disapu saja oleh Hansa Muyama Pranata. Lemparan ke dalam buat Australia. Paul Okon sangat tenang, Bu, hadapi pertandingan yang cukup penting ini. Iya, punya strategi yang begitu baik ya. Beberapa kali rotasi. Iya, rotasinya pun juga berjalan dengan sangat baik. Variasi serangan tidak hanya bola-bola flank atau bola-bola silang, tapi true pass-nya yang selalu menyulitkan lini pertahanan kita. Our Mabel, masih Mabel. Baik pada Petros, Stephen, masih Mabel. Sekarang dilakukan oleh Petros terhadap Hargianto. Lapangan bebas buat Indonesia, Hansa Muyama Pranata. Jauh ke depan. Sulit jika ingin bermain bola-bola panjang, Bung. Iya, berkali-kali Putu Gede, kemudian juga Fatur Rahman selalu melakukan bola-bola panjang yang selalu mudah untuk diantisipasi oleh para pemain dari Australia. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Dimas Derajat terhadap Stephen Ingo Maut. Tackling dari belakang, beruntung tidak mendapatkan kartu kuning dari wasit Abdurrahman Abdu dari Qatar. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Australia terhadap Muhammad Sahrul Kurniawan, yang meskipun sejak di menit awal babak pertama sudah nampak kesakitan, Bu. Ya, rotasi, keberanian rotasi dari Indra Safri untuk mampu memberikan hasil yang maksimal, saya pikir. Ingo Maut berhasil melewati Hansamu. Ya, praktis ya. Di sisa akhir menit babak kedua ini memang seringkali para pemain Australia lebih mendominasi, lebih nyaman bermain, terutama dengan bola-bola dari Petros Kapetis ya. Sayangnya meskipun sudah tertinggal seperti ini, Indonesia belum menemukan formula baru, Bung, untuk menembus pertahanan dari Australia. Iya, kepercayaan dirinya sepertinya mereka malah menurun. Kemudian juga akurasi bola-bolanya kembali lagi, coba kita lihat. Selalu salah, selalu mengalami kebuntuan. Tidak pernah sesuai dengan apa yang mereka harapkan ketika sudah mendapatkan bola. Hargianto selalu bermain bola-bola direct juga, kemudian juga pergerakan ya untuk seorang Dimas Derajat, Septian David Maulana juga masih tidak begitu efektif kayak begini. Galway, Mabel keluar lapangan pertandingan. Our Mabel nomor punggung 20 menggantikan posisi dari Shannon Brady.
Ewer Medel. Berhasil menguasai bola dengan baik Ewer Medel. Ahmad Fatur Rahman. Dimas Derajat, Paulo Sitanggang. Ke kanan dia ada Putu Gede. Paulo Sitanggang, kurang cepat Paulo Sitanggang. Ewer Medel. Stephen Ingomau. Galloway, Scott Galloway, Ingomau. Medel. Berhasil dia melewati Fatur Rahman. Masih Medel. Sangat percaya diri para pemain Australia, Bung Supri. Ya, ketenangan mereka miliki, kemudian juga sudah leading 0-1 pun mereka tidak terburu-buru ketika sudah masuk sepertiga area pertahanan dari Garuda Muda. Mereka masih memainkan ritme permainan dengan bola-bola yang bola-bola pendek, dan kembali lagi mereka juga mencoba untuk mengulur waktu kalau saya lihat Bung Adi. Stephen Inggo mau mendapatkan kartu kuning dari wasit Abdurrahman Abdul karena berusaha memperlambat tempo permainan, mempermainkan waktu. Permainan bebas buat Indonesia, nampak Fatur Rahman langsung jauh ke depan. Dimas Derajat jatuh di kaki Silva. Stephen Inggo mau langsung ke depan. Kartu kuning nampaknya buat Stephen Inggo mau. Kembali umpan-umpan panjang berhasil dipatahkan dengan sangat-sangat mudah oleh pemain Australia. Gligor, Woodcock, kembali Woodcock, Joshua, bagus sekali. Iya, nggak ada yang mau datang. Semua para pemain kita menunggu bola di Betul. Iya, padahal mereka itu melakukan pressing. 3 pemain saya lihat di situ, ada Dinas, kemudian juga yang lainnya juga ingin mensupport cover, tapi tidak ada yang mau datang, tidak ada yang merebut bola. Petrus Kapetis, ada Joshua, masih Joshua, lemparan ke dalam buat Australia, kemudian dibuang tadi oleh Putu Gede. Kartu kuning buat Joshua, memperlampa permainan. Silva pendek daripada Petrus Kapetis. Berhasil dicuri para pemain Indonesia. Ilhamuddin Armain, masih Ilham. Dimas pasangan Septian David Maulana. Evan Dimas. Ke kiri ada Muhammad Fatur Rahman. Masih Fatur Rahman. Tidak ada pemain yang melakukan pergerakan lain. Ilhamuddin, masih Ilham. Angkat Fatur Rahman. Mudah saja buat para pemain Australia untuk mengantisipasi, dan sangat-sangat mudah dibaca, Bung. Iya, ketika sudah kembali saya katakan sepertiga mereka kebingungan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, dan tidak ada pergerakan tanpa bola. Permainan 1-2 pun tidak pernah terlihat sampai dengan menit ke-88 babak kedua. Ini sangat-sangat disayangkan dengan gaya dan karakter permainan mereka yang sebenarnya bola-bola pendek dari kaki ke kaki. Harusnya mereka bisa keluarkan atau maksimalkan di event sebesar U19 AFC ini. Tidak ada pergerakan lain di lini depan atau lini tengah Indonesia, Bung. Mereka semuanya statis, menunggu bola dengan sangat enak, tapi ketika sudah kuasain bola, screening mereka lemah, kemudian kontrolnya pun juga selalu jauh dari kaki. Galloway angkat dia ke depan, masuk kepada Joshua Sotirio. Evan Dimas ke belakang pada Muhammad Sahrul Kurniawan. Samuyama Pranata hampir saja dicuri tadi oleh Petros. Muhammad Fatur Rahman kembali ke belakang. Samu langsung ke depan. Kali mudah dipatahkan para pemain Australia yang mempunyai postur sangat tinggi. Ya, sulit Bung Adi. Para pemain Australia tidak hanya menunggu bola-bola direct, kemudian juga melakukan clean sheet dengan sangat baik. Septian David berusaha menyundul bola, berhasil menyundul bola, namun
Sundulan yang sangat-sangat lemah, Bung. Ya, tidak ada koordinasi ya untuk bisa mampu mengontrol ketika bola di udara, kemudian posisi bolanya juga masih 50-50, Bung Hadi. De Silva, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Paulo Octaviano Sitanggang terhadap De Silva. De Silva Daniel Peter. 4 menit tambahan waktu bisa dimanfaatkan, Bung. Ya, Kita ingin menjaga peluang. Betul, tinggal 4 menit. Sekecil peluang apapun, mereka harus maksimalkan dengan sangat baik. Kemudian juga harus berpikir bagaimana transisi ya, ketika mereka itu mau melakukan serangan dengan sangat cepat. Sayang Kunya. Semakin menurun pace atau gairah dari para pemain Indonesia di menit-menit akhir ini. Iya, kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ketika menguasai bola, ketika mendapatkan bola. Tidak banyak menciptakan banyak peluang, mencoba hanya menyisir atau membuka umpan-umpan lewat possession ball di lini tengah mereka. Petros merebut bola dengan Hansa Muyama Pranata, berhasil tadi memenangkan duel Hansa Muyama Pranata dengan sekitar 4 pertandingan uji coba, Bu. Ya, Ini sangat luar biasa banyaknya, Bu. iya, sebenarnya memang harapan saya ketika itu Nusantara 2 harusnya para jajaran itu stop, berhenti, tidak usah harus keliling lagi untuk ke Nusantara. Karena apa yang dikhawatirkan? Mereka Peak merasa performance-nya. betul, peak perform setiap pemain itu pasti ada titik jenuh, Bung Hadi. Dan lawan-lawannya pun Efeknya juga tidak begitu baik. Terakhir ketika melawan U21 Mitra, Indra Safri sampai mengatakan kita bukan musuh karena banyak pemain berbuat kasar kepada para pemain U19. Jordan Turtel dan banyak lawannya juga hanya mempersiapkan tim beberapa hari. Ya, ini yang sangat disayangkan. Menjaga kualitas Betul. permainan tim 19 tahun ini, Bung. Iya, ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika melakukan uji coba. Penekanan apa yang akan diambil? Tim seperti apa yang diinginkan untuk timnas U19 untuk mempersiapkan event sebesar ini? Tidak asal banyak, Bung. Tidak hanya asal banyak, betul sekali Bung Hadi. De Silva, pelanggaran dilakukan oleh Awar Medel. Pelanggaran bebas buat Indonesia. Hansa Muyama Pranata. Kembali Australia menguasai permainan. Petros Kapetis, masih Petros, siapa yang diberikan? Ada Medil, kosong sendirian masuk kotak penalti. Medil, kotak penalti. Untung saja Joshua Soturio tidak berhasil menjangkau umpan dari Medil, namun serangan dari para pemain Australia kembali bola dikuasai nampaknya oleh Galloway. Pelanggaran dilakukan oleh Septian David Maulana menurut wasit Abdurrahman Abdu dari Qatar. Stephanie Gemauk, ada Ewer Medil, masih Medil. Apa yang dilakukan oleh Medil? Berhasil dicuri dengan sangat cantik oleh Septian David Maulana. Hansa Muyama Pranata menyapu bola ke depan. Bagligor langsung ke depan, mudah buat Cameron Burgess tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Joshua Soturio terhadap Tutu Gede. Bola masih, nah ini peraturan yang tidak dimengerti para pemain Indonesia, Bu. Betul. Berhenti total, tidak boleh dilakukan tendangan, Bu. Iya, harusnya bola harus mati, kemudian para pemain kita baru boleh untuk menendang bola itu, memberikan umpan kepada teman ataupun direct bola ke depan. Ini yang harus perlu diketahui, karena dengan pelanggaran pun ada 2 kali seorang wasit itu menyuruh apakah ini putusan dari dia nunggu peluit atau tidak. Ini harus diketahui oleh para pemain. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Ilhamuddin Armain terhadap pencetak gol Australia Joshua Soturio.
Dan pemirsa, wasit Abdurrahman Abu telah meniup panjangnya tanda berakhirnya pertandingan Indonesia melawan Australia, di mana Australia unggul 1-0 lewat gol yang diciptakan oleh Joshua Sotorio. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Ibnu Jamil dan juga Bung Prima, namun tentunya setelah komersial berikut ini. Australia 1.